Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Fariza dengan NIM 2202095020003. Jadi di sini saya akan membuat AR dan memasukkan tekstur menggunakan aplikasi Unity. Nah, langkah awal yaitu buka aplikasi Unity yang ada di perangkat kalian. Kemudian pada bagian project ini untuk membuat project baru kita boleh klik bagian New Project. Nah, pada bagian New Project, kita mengklik bagian 3D Built-in Render Pupil Line ini. Setelah itu, kita mengubah project name-nya menjadi project name yang sesuai dengan keinginan kita. Misal Nabila Project AR. Nah, setelah itu kita boleh menentukan lokasi di mana project ini akan disimpan. Kemudian kita create project. Nah, prosesnya itu seperti ini, tidak memakan waktu yang lama, mungkin sekitar 1 sampai 2 menit, atau mungkin juga tidak sampai 1 menit. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Kemudian, sebelum kita melangkah ke pembuatan AR, kita mendownload Vuforia terlebih dahulu. Caranya yaitu kita buka aplikasi browser seperti Chrome, kemudian cari Vuforia. Kemudian setelah itu klik bagian web yang ini, web resminya yaitu developervuforia.com. Nah, setelah itu cara mendownloadnya yaitu eh, pada bagian atas dashboard ini terdapat download. Kemudian kita klik saja bagian download for Unity. Kebetulan saya sudah download. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke aplikasi Unity-nya, ke project yang sudah kita buat tadi. Nah, cara memasukkan varianya yang sudah kita download itu kita klik kanan di bagian sini, kemudian import package, kemudian custom package. Nah, setelah itu kita tambahkan saja Vuforia yang sudah kita download tadi. Kemudian pada bagian ini, nah kita klik saja import. Setelah itu akan muncul notifikasi seperti ini. Kemudian kita klik saja update. Nah, setelah itu akan muncul folder editor di bawah sini. Kemudian untuk memastikan kalau Vuvorianya itu sudah aktif, kita boleh klik kanan di bagian sini. Kemudian pasti akan muncul Vuforia Engine seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan saja AR kamera. Kemudian kita klik kanan lagi. Kemudian kita cari lagi Vuforia Engine. Kemudian tambahkan image target. Nah, setelah itu main kamera ini kita delete saja. Nah, sudah. Kemudian kita pindah ke bagian air kamera. Nah, di bagian air kamera itu kita scroll ke bawah. Nah, terdapat Open Vuforia Engine Configuration. Kita klik saja bagian ini. Kemudian setelah itu kita scroll ke atas. Nah, di sini terdapat license key. Di mana kita mendapatkan license key-nya, kita buka browser Vuforia tadi. Setelah itu kita login menggunakan akun yang telah dibuat. Kebetulan saya sudah login. Setelah login itu akan muncul tampilan seperti ini, yaitu My Account. Kemudian kita klik saja My Account. Kemudian pada bagi tampilan ini kita klik bagian Plan and License. Setelah itu untuk membuat license key-nya kita klik saja Generate Basic License. Kemudian setelah itu akan muncul tampilan seperti ini.
Untuk menambahkan license key itu kita beri nama bebas namanya, kemudian kita checklist di bagian sini, kemudian klik confirm. Kebetulan saya sudah buat, jadi saya langsung saja ke tampilan ini. Nah, setelah berhasil dibuat itu akan muncul seperti ini. Nah, kita klik saja license key yang sudah ditambahkan tadi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita copy saja license key-nya. Caranya yaitu kita tinggal klik saja boardnya ini, clipboardnya. Kemudian ini sudah otomatis tercopy. Kita kembali lagi ke project Unity tadi. Setelah itu kita masukkan license key yang sudah di copy tadi. Nah, kemudian setelah dimasukkan, kita scroll ke bawah, kemudian cari bagian ini, device tracker. Nah, device tracker pada bagian track device pose, kita hapus centangnya. Nah, setelah itu kita melangkah ke image target. Nah, pada bagian image target, kita buatkan folder terlebih dahulu, biar lebih memudahkan. Caranya yaitu tinggal klik kanan bagian sini, kemudian create, kemudian klik folder. Nah, kita masukkan saja image target. Nah, setelah itu kita masukkan gambar yang akan menampilkan gambar 3D-nya nanti. Caranya yaitu pada folder image target, kita klik kanan, kemudian import new asset. Setelah itu masukkan saja gambar yang ingin digunakan. Saya menggunakan gambar yang ini, kemudian saya import. Nah, setelah itu kita klik bagian image target lagi. Kemudian di sini terdapat non tekstur 2D, gambar 2D-nya. Kemudian kita drag saja gambar yang ditambahkan tadi ke bagian sini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian setelah itu kita masukkan gambar 3D yang ingin digunakan. Caranya yaitu saya sudah mendownload gambar 3D-nya. Saya langsung drag saja di sini bagian search. Kemudian masukkan foldernya di folder image target. Nah, setelah berhasil, foldernya akan muncul di dalam folder image target. Setelah itu, cara menampilkan 3D-nya, kita masukkan gambar 3D-nya ke dalam image target. Seperti ini, kita drag saja ke bagian image target seperti ini. Kemudian ini gambarnya terlalu besar. Bagaimana caranya biar gambarnya mengecil? Nah, caranya itu kita klik image yang dimasukkan tadi, yang IP13 konsep ini. Kemudian kita ubah scale-nya. Caranya yaitu kita enable dulu ini. Nah, kita aktifkan terus. Kita ubah ukurannya di bagian sini. Kalau kita kalau kita menyalakan ini, nanti dia otomatis terubah di bagian Y dan Z. Tapi kalau tidak, yang terubah itu cuma bagian X-nya. Jadi saya menyalakan biar Y sama Z-nya itu mengikut. Nah, kita masukkan misal 0,05. Oh, ini gambarnya sudah tidak terlalu besar. Nah, bagaimana caranya biar gambarnya itu berada di posisi tengah? Caranya itu kita klik bagian biru ini, kemudian kita mundurkan biar di tengah-tengah, kemudian bagian merah ini untuk mengatur posisi ke bagian tengah, menggeser. Nah, setelah dirasa posisi gambar 3D-nya sudah di tengah, kita tinggal
run untuk melihat apakah ini berhasil. Caranya itu klik bagian play di sini. Nah, saya mematikan kamera terlebih dahulu agar hasilnya kelihatan. Nah, ini seperti ini dia menghadap ke depan. Jadi caranya untuk biar dia kelihatan itu kita ubah lagi di sini. Kita stop dulu, kemudian kita ubah di bagian rotasi. Kita klik dulu ini, kemudian ubah di sini. Kita putar manual ini. Nah, setelah itu kita coba run lagi. Nah, ini sudah kelihatan belakangnya. Kemudian saya ingin memasukkan tekstur. Nah, cara memasukkan teksturnya itu tinggal di... Saya mau putar dulu biar dia kelihatan teksturnya. Oke. Nah, caranya itu, misal saya mau memasukkan tekstur yang ini, mix text. Caranya tinggal kita klik kanan bagian ini, kemudian create, kemudian material. Nah, setelah itu kita drag foto image yang ini ke bagian albedo di kotak kecil ini. Nah, setelah itu kita klik bundaran ini, terus masukkan ke sini. Nah, dia berubah dari warna biru menjadi kayak ada tekstur-tekstur hitamnya seperti itu. Kemudian untuk melihat hasilnya, kita putar terlebih dahulu biar nanti hasilnya kelihatan. Nah, kita run. Saya matikan kamera. Iya, ngelik. Hei, kok nggak mau? Kita ulang. Kita stop dulu. Terus kita run lagi. Coba lagi. Maaf, ini mungkin nge-lag. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Hasil runnya seperti ini. Dia akan muncul.
teksturnya. Oke, mungkin mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya kerjakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.